Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tukang ISTB selaku Kepala Sekolah SD 705 sekaligus mentor bagi teman-teman P3K. Yang kami hormati Bapak dan Ibu P3K dan juga tamu. Selamat datang di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini diberikan kemanfaatan. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita masing-masing. Yang saya hormati tamu kegiatan seminar. Kemudian saya sampaikan dari teman-teman P3K yang saat ini melaksanakan observasi laporan. Tentunya yang pertama itu sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di ruang rapat, ruang seminar dalam keadaan sehat. Jadi teman-teman peserta sehat ya, semangat. Ada yang gemetar gitu ya. Sudah syukuri. Jadi senantiasa saya selalu mengajak untuk bersyukur dimanapun tempat berada, dalam kondisi apapun kita. Meriah yang syukur, sakit yang bersyukur, ceria bahagia harus lebih syukur. Untuk selanjutnya teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan seminar yang akan memaparkan hasil karya, hasil laporannya. Ini kalau saya nilai dari tahun ke tahun untuk SD Negeri Madrasah Nurul memang sangat luar biasa. Tahun kemarin kalau tidak salah 4, ini bertambah 5. Terus kemudian persiapannya itu dari tahun kemarin dengan tahun ini sudah berbeda. Kalau tahun kemarin itu masih menggunakan tripodnya manusia gitu yang saya jelas. Sekarang sudah ada 2. Jadi peralatannya lebih komplit. Lebih komplit lagi. Ini menunjukkan bahwa teman-teman P3 ini semangatnya terus meningkat. Jadi berdasarkan pengalaman tahun kemarin, kakak-kakak kita panggil kakak aja ya. Kakak kita ya seperti itu, besok saya harus begini, besok saya harus begini. Nanti di tahun yang akan datang kalau masih ada, mestinya lebih baik lagi. Kita gedungnya sudah gedung seperti hotel ya, untuk dengan peralatan itu. Untuk selanjutnya dari teman-teman, pagi ini kemudian akan memaparkan hasil karya, hasil laporan penelitian. Mohon tolong nanti dipaparkan sesuai kemampuan penjenengan, semua materi yang penjenengan buat secara jelas, gambar dan dipaparkan. Kemudian tidak luput dari, tidak lepas dari apa yang ditimpa oleh BKPJ ya,
format, kemudian usianya, jadi semua jalan, semua bisa menerima dari pihak manapun, sehingga dari laporan penyidikan bisa dinyatakan lolos. Semuanya lulus ini. Itu sebagai awal saya untuk menyemangati penyidikan. Kemudian selebihnya ini yang lebih penting, ketika penyiaran sudah lolos dinyatakan B3K-nya sudah clear dari berbagai tahapan persyaratan sudah dilalui, saya mengharapkan dengan roadmap kinerjanya harus lebih baik. Apakah saat ini belum baik? Pak, sudah luar biasa, tapi masih harus diperbaiki. Tidak ada menurut kacamata saya itu sesuatu yang kurang baik. Semuanya baik, tapi akan lebih baik lagi jika itu selalu ditingkatkan, ada peningkatan. Kalau bahasa Jawa, dino iki kudu prihatin dino ini, ya. Terus kemudian dino sesuk kudu prihatin dino. Kalau kita hanya hidup stagnan, disuruh ngomong terus, ya bisa gampang banget ini. Mesti ngomong gitu. Nggak boleh gitu. Ini bagus ini, yang senior ini mengapa ini kalau nggak cepet-cepet ya gemoy, karena pikir terus, jadi aku nggak pengen begitu. Ini kelakar saja. Itu saja teman-teman, bapak ibu yang saya hormati. Sebagai awal kita sampaikan, terus kemudian nanti kita masuk ke laporan masing-masing. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak tadi. Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung ke acara intinya ya. Seminar hasil laporan orientasi perkenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di SDN 705. Untuk yang pertama yaitu Bapak Erik Afriansa, mohon kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri 705, Surakarta tahun 2025. Saya perkenalkan diri. Sebelum perkenalkan diri, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Berlayar perahu menuju ke arah selatan, angin sepoi membuat hati jadi cerah. Perkenalkan, saya dengan penuh kehangatan Erik Afriansyah dari SD Negeri Mojo 05. Berikutnya, perkenalkan, nama saya Erik Afriansyah dengan nomor induk P3K 1990 1109 2024 211 dan di sini saya menjabat sebagai ahli pertama guru PJOK di unit kerja SD Negeri Mojo 05. Untuk data mentor saya yaitu atas nama Bapak Utadi dengan NIB 19670609193101001 sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Mojo 05. Dalam seminar ini saya akan memberikan latar belakang dari laporan saya, yaitu dalam mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat.
Orientasi adalah kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada P3K. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan begitu akan lahir ASN yang berkualitas. Tujuan kegiatan adanya orientasi tersebut adalah: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru di AKAD. 3. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat diselenggarakannya orientasi kegiatan kami yaitu pada saat tanggal 16 Mei sampai 24 Juni, yaitu tahap kedua yang bertempat di SD Negeri Mojosongo 5. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa profil yang termasuk dari visi SD Negeri Mojosongo 5, yaitu terwujudnya insan cendekia, beriman, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Adapun misinya yaitu: 1. Membimbing siswa menjadi generasi unggul yang memiliki ide, gagasan, kreativitas, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, membimbing siswa mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, membimbing siswa menumbuhkan rasa empati, memiliki kesempatan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang keempat, melaksanakan kegiatan formal dan non-formal menuju kesadaran berbudaya, bermoral, dan peka terhadap lingkungan hidup. Dan yang kelima, mengembangkan dan melaksanakan model-model pembelajaran untuk mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dari hasil laporan saya akan mengangkat isu dengan judul upaya menumbuhkan kesadaran kebersihan melalui gerakan mencuci tangan pada kelas 5 SD Negeri Mojosongo 5, Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Sebelum saya mengangkat judul, saya akan mengidentifikasikan isunya, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang manfaat cuci tangan. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang konsisten. 3. Pandangan bahwa cuci tangan itu tidak penting. Di sini kemudian saya akan menerapkan langkah-langkah kegiatannya. Untuk isu pertama, kurangnya pengetahuan tentang manfaat cuci tangan dengan praktek langsung di lapangan. Anak-anak nanti dikumpulkan, lalu kita memberikan pengarahan untuk melakukan kegiatan mencuci tangan. Yang kedua, yaitu tidak ada pengawasan yang konsisten dengan melibatkan, caranya adalah dengan melibatkan orang tua maupun guru. Untuk isu yang ketiga, pandangan bahwa cuci tangan itu tidak penting, yaitu dengan kampanye bahwa cuci tangan itu keren. Berikut bentuk aktualisasi ketika kami melaksanakan observasi. Yang pertama yaitu bimbingan guru sebelum anak melakukan kegiatan mencuci tangan, yaitu kita memberi edukasi cara mencuci tangan yang baik. Lalu yang kedua, anak mempraktekkan langsung untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ketiga itu saling memperhatikan temannya ya dengan cara mencuci tangan, apakah itu baik atau benar. Berikut video kegiatan anak melakukan gerakan mencuci tangan. Ya, dengan saya memberikan arahan, anak-anak akan melaksanakan kegiatan mencuci tangan tersebut. Dengan cara yang sangat teliti, anak-anak menikmati proses yaitu mencuci tangan tersebut.
Setelah kami melaksanakan kegiatan tersebut, maka kami dapat membuat hasil kerja P3K. Yang pertama yaitu kegiatan yang pertama konsultasi mentor. Kami laksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 di ruang kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu tanggal 19 Juni juga di ruang kepala sekolah. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan mencuci tangan kelas 5 kami laksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 yang bertempat di lapangan sekolah. Lalu setelah kegiatan dilaksanakan, kami melakukan evaluasi kegiatan bersama mentor pada tanggal 20 Juni 2025 yang bertempat di ruang rapat SD Negeri Mojosongo 5. Dari beberapa kegiatan dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan kegiatan kerja yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, siswa memahami pentingnya mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan siswa tentang waktu dan cara mencuci tangan yang benar. Yang ketiga, terbentuknya budaya saling mengingatkan antar siswa dalam menjaga kebersihan. Yang keempat, siswa lebih disiplin dan terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas penting. Yang kelima, pandangan siswa berubah, mencuci tangan dianggap penting dan keren. Yang terakhir yaitu anak-anak lebih peduli terhadap kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Nah, berikut adalah pesan dan saran bagi kita semua, terutama bagi sekolah, yaitu hendaknya sekolah membuat program mencuci tangan bukan sekedar acara tahunan. Misalkan ada acara dari puskesmas atau apa, tapi kita harus menyiapkan program atau seremonial semata, yaitu kebersihan adalah kebiasaan dan kebiasaan hanya bisa terbentuk dengan konsisten. Bagi guru sendiri, guru dan orang dewasa harus memberi contoh langsung. Terkadang kita tahu bahwa guru sudah memberi contoh, cuma kadang anak juga tidak memperhatikan. Harus dengan diawasi orang dewasa lain, yaitu sebelum makan atau setelah aktivitas luar kita harus mencuci tangan. Apalagi untuk anak-anak sekarang, yaitu setelah istirahat tidak lupa, apalagi setelah olahraga, pada jam olahraga lupa karena saking laparnya. Jadi begitu. Yang kedua, bagi siswa sendiri yaitu biasakan cuci tangan di waktu-waktu penting. Contohnya sebelum istirahat, setelah istirahat, sebelum makan, dan setelah makan. Yang ketiga yaitu contoh baik, ikuti contoh baik dari guru dan orang tua. Terkadang kita sebagai guru sudah memberi contoh, namun orang tua juga dengan rasa terburu-buru, mungkin pada saat menjemput anak atau saat memberikan makan terhadap anak waktu istirahat, siswa lupa. Yang keempat yaitu lihat dan tiru kebiasaan bersih dari orang dewasa di sekitarmu. Yang kelima, ajak teman untuk saling mengingatkan. Di sini saya masih menemukan beberapa yang masih mau mengajak dan beberapa masih seenaknya sendiri. Jadi di sini saya bisa kepada siswa seperti itu lewat gerakan mencuci tangan. Nah, yang keenam yaitu menjadikan mencuci tangan sebagai kebiasaan bersama, bukan sendiri-sendiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun. Ilmu diraih, hati pun senang. Bertemu teman menambah kenangan. Presentasi usai, semangat tetap gemilang. Mari terapkan ilmu dalam tindakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Eri yang luar biasa sekali dengan judulnya mencuci tangan.
kebiasaan mencuci tangan itu penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Lagi habis ya tulis di kelas ya, pegang sampah, mau makan jajan ya, harus cuci tangan terlebih dahulu. Bagus sekali Pak Erik. Bapak Ibu, presentasi telah selesai. Sebelum kami tutup, kami minta Bapak Bupati untuk memberikan arahan maupun motivasi kepada teman-teman P3K. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima dari Mas Bandi, Mas Hendrik, Mas Siti Sari, Pak Tulis, Mas Siti Sari, dan saya kurang. Semuanya istimewa, luar biasa. Kita lihat secara umum dari semangatnya sungguh luar biasa. Kemudian dari penampilan PPT-nya yang cukup menarik, terus pembawaannya juga cukup menarik, bisa memikat karena yang mendengarkan sampai tidak apa ya, tidak bisa kerja. Luar biasa. Terus selanjutnya secara umum saya sampaikan saya begini. Apalagi sudah diulang belum? Ejaan-ejaan yang masih kurang, tapi di tempatnya masih kita masih banyak. Terus kemudian dari Pak Tulis tadi juga ada, ya ada satu, ada dua ini di Mas Erik atau Mas Edi. Mas Erik kelihatannya visi Mas Edi kalau nanti bisa dicek lagi. Karena itu nanti asumsinya untuk namanya umum, bukan kita pribadi. Jadi seolah kalau apa ada hanya misalnya saya benar, nanti akan menimbulkan kesan bahwa kita harus misalnya ada. Gitu ya, kalau nanti bisa sekali. Kemudian untuk formatnya sudah dari sana kan ya. Berarti kalau saya boleh dari Mbak Iris, Mbak Sitian saya itu dasar latar dasarnya ini benar sekali ya, dapat mencapai dan sebagainya. Jadi kalau boleh dikurangi kalau jadi jangan orang membaca itu di orang sebut di latar belakang, tapi esensi khususnya malah. Nah, ini menurut saya ya. Jadi mohon dengan dicek kembali sebelum dikumpulkan. Singkat saja kalau di latar belakang ya visi-misi berpasangan, visi-misi pendidikan boleh SD. Dasar hukum kampanye tadi bisa digunakan. Hikmat kertas. Gitu ya. Terus kemudian untuk foto, berarti masih melihat ya foto saya itu di tanggal 16 dan tanggal 19 sama ya. Kita kepada siapa ya tadi ya? Kelihatannya tempatnya Mas Eri ya. Kalau bisa kita masih foto sih betul ya, foto yang ngomongin aneh ya, tapi bajunya ini loh. Masa saya tanggal 16 juga pakai itu, ada 19, ada selang berapa hari. Kalau masih ada lagi tidak ya? Masih ya, bisa dibaca. Itu terus itu secara umum. Kemudian untuk ini dari saya akan mengambil latar belakangnya dari Mas Randy menganggap dengan dasar guru profesional ya, mendidik, membimbing, mengajar, melatih. Kira-kira itu yang paling sulit yang mana? Ini terima. Kita sampai melatih, mendidik, membimbing, mengajar. Kira-kira yang paling sulit yang mana? Sudah dipelajari satu persatu loh ya. Belum ini mendidik itu yang seperti apa, melatih seperti apa,
membimbing ini yang sebenarnya yang paling dari mendidik. Karena mendidik itu ada membentuk karakter. Ini kaitannya dengan materialita di pembiasaan. Hanya spirit cuci tangan saja kalau itu tidak dibiasakan, tidak dilatih terus, tidak diingatkan terus akan itu. Jadi mendidik ini tugas guru yang terberat. Kalau mengajar hanya mentransfer ilmu gampang. Ini maka beriman setelah ini lolos ya, itu nanti. Mari kita terus meningkatkan, karena namanya guru adalah public figure, contoh teladan jadi masyarakat. Di sekolah menjadi contoh siswa, mulai dari penjenengan berpakaian itu sudah bisa. Pasti anak-anak itu, kalau anak-anak yang berpikirnya hebat, nanti yang mencontoh Pak, pakaiannya selalu bersih ya, malah dimasukkan pasti. Jadi maka karena ini figur ini tidak beda dengan artis loh benar. Di masyarakat pun juga begitu. Perilaku guru itu menjadi sorotan utama. Kalau guru kok berbuat agak negatif sedikit saja menjadi. Nah ini UPG teman-teman, tolong nanti betul-betul ditingkatkan. Jadi di antara beberapa latar belakang yang diangkat sebagai guru profesional nanti khususnya mendidik siswa untuk di SD Negeri 05 dengan dikuatkan pendidikan yang baru saja ini keluar dari kawasan untuk dimukul. Pak Eri tadi harus memberi perhatian betul. Setiap anak guru itu ya habis apa cuci tangan, bawa menyaksikan terus perintahkan. Buang sampah itu kalau tidak dimulai dari guru ya lama ya. Gitu. Terus berikutnya Bapak Ibu teman-teman ini dari Mbak Sintia Sari tadi. Di sana apa tadi keberadaan matematika coba jadi momok. Anak agak suka ya, sejak dulu, saya kecil ya begitu. Tapi saya justru sebenarnya matematika itu the point selesai. Kalau bahasa Indonesia sejarah apa ini cerita mungkin, gitu kan? Itu nggak kayak Pak Presiden semua ya. Saya senangnya yang matematika yang singkat-singkat simpel-simpel gitu, terus gitu. Tapi ternyata matematika itu sampai sekarang masih menjadi momok. Maka dalam penyajiannya tidak dalam matematika saja, semuanya harus dengan menggunakan media-media yang menarik. Sebut tadi aplikasi-aplikasi yang saat itu baru tren. Ada Pak Anggur, itu berapa aplikasi dari saya tidak jelas tadi ya. Itu barang itu ya. Nanti tugasnya bersama-sama mari dikembangkan tadi di internet tombelnya, tombel maksimal. Kemudian lintas tombel saya akan mengharapkan sekali. Sehingga guru di SD 05 ini kalau Mbak Nur bisa aplikasi Mbak Siti, Mbak Iris, saya bisa aplikasi Mas Edi ini, nanti semuanya disebarkan, semua Bapak Ibu bisa. Ini luar biasa itu nanti kalau dikembangkan. Berarti ini menggugah saya di tahun kedua saya duduk di sini. Nanti sharing antar dulu saya laksanakan. Saya tidak usah mengundang narasumber dari luar. Yang narasumber dari sini kita nanti rapat itu nanti tidak usah banyak cerita ya. Ada dari Pak Anggur aplikasi ini saya kita teman-teman. Nanti kita kembangkan di tahun itu. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi saya ini di sini juga ngangsu kamu penjenengan ini ya, bukan pinter ya, tapi saya ngangsu kamu penjenengan. Jadi saya belajar ini.
Maka ketika saya dapat undangan, Bapak bisa ada seminar, oke, saya bisa menyerap ilmu-ilmu yang baru viral-viral sekarang, saya nggak ngerti ya, berbeda sekarang. Jadi seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormati, yang terakhir saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan proses dengan apa namanya ini orientasi ya, pengenalan itu bisa selesai mantap tanpa ada hambatan dan dengan nilai yang memuaskan. Dengan nilai yang memuaskan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf ini nanti selanjutnya saya habis berbeda terus nanti kami berbeda saya absensi saja. Terus kemudian nanti ke gugus sampai ada rapat akhir tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, terus terus. Terima kasih kepada Bapak Tadi. Sebelum berfoto dulu, Pak Fendi atau mau saya tutup dulu? Foto dulu dengan apa? Ya, bisa tuliskan ya.